Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi, kita makin hidup rohani. Mazmur 12 ayat pertama sampai dengan kelima, untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Saudara, kita pasti pernah mendengar istilah 3G, 4G, dan 5G. Ini adalah generasi teknologi jaringan seluler atau HP. Kalau dulu saya ingat itu 3G, lalu kemudian 4G, dan hari ini sudah 5G. Artinya Bapak Ibu Saudara, tiap generasi itu menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan data dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 3G lebih lambat daripada 4G. 4G lebih lambat lagi daripada 5G. Dan 5G sebagai generasi terbaru menawarkan kecepatan sangat tinggi. Cepat baik dalam memberi maupun menerima informasi. Nah, saudara, dengan banyaknya alat-alat informasi yang canggih dan menarik, maka tidak ada orang yang tidak hidup dalam pengaruh informasi. Hari ini semua orang mengakses YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Status-status itu tiap detik, tiap saat membanjiri kita dengan berbagai informasi. Berbagai informasi masuk ke dalam pikiran kita. Meski sebagian besar informasi yang kita terima itu belum tentu bermanfaat, bahkan seringkali jahat dan sesat. Saat ini kita sulit untuk membedakan apakah sebuah informasi itu benar atau hoax. Informasi lama atau berita lama dapat diberi judul baru dan diupload hari ini seolah-olah sebagai berita terkini. Nah, ternyata persoalan sama juga terjadi dan dialami pada masa pemazmur, saudara. Di dalam bagian ini pemazmur menyinggung tentang bibir manis, lidah pembual, dan penindasan terhadap orang lemah. Di dalam era informasi, kita menyadari bahwa memang penyalahgunaan informasi bisa berdampak kepada banyak hal, termasuk juga pembunuhan karakter dan penghancuran masa depan. Sehingga saudara, betapa kita ini harus selalu waspada ketika menerima berbagai informasi, ketika menerima berbagai berita, agar tidak menelan mentah-mentah setiap informasi ataupun berita ataupun status yang kita terima. Kenapa, saudara? Karena itu bisa membuat kita pada akhirnya jatuh kepada hal yang salah dan keliru. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Mengapa berita-berita yang hoax, berita-berita yang beracun, berita-berita yang toksik itu bisa lebih menarik daripada ajaran firman Tuhan? Coba kita cek dalam satu hari,
waktu kita ini lebih banyak dihabiskan untuk mendengar apa? Apakah mendengarkan khotbah? Apakah mendengarkan firman Tuhan? Ataukah justru lebih banyak mendengarkan berita dan informasi yang kita sendiri nggak tahu sumbernya dari mana, dan apakah berita yang disampaikan itu sungguh-sungguh bertanggung jawab? Tapi kenapa berita-berita yang hoax ini itu lebih menarik, lebih membuat kita itu tergiur untuk mendengar, untuk ingin tahu, saudara? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, orang jahat berkeliaran di mana-mana, kejahatan disanjung oleh setiap orang. Jadi natur dosa itu tanpa sadar membuat kita bukan makin hidup di dalam kebenaran, namun justru makin menyanjung kejahatan. Sehingga saudara, kita lebih tertarik dengan berita yang hoax, kita lebih tertarik dengan berita-berita yang belum tentu itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan daripada kebenaran firman Tuhan yang sudah pasti itu benar. Orang lebih mencintai mulut manis daripada ajaran yang benar, karena seringkali ajaran yang benar itu kadang tidak cocok di hati. Sebaliknya, mulut yang manis itu membuat sedap didengar, walaupun ujungnya adalah kehancuran. Sehingga di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka semua saling membohongi, saling menipu dengan kata-kata yang manis. Tidak ada, saudara, menipu itu dengan kata-kata ajaran yang benar, itu tidak ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa saling menipu itu dengan kata-kata yang manis. Maka saudara, seperti pemazmur, kita sebagai umat Tuhan hari ini, tentunya kita harus resah dan peduli terhadap berbagai informasi, kebohongan, penipuan, penindasan yang datang melalui informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita sebagai gereja harus bangkit dan bicara, berani menyuarakan pendidikan yang benar kepada umat, terutama kepada generasi muda. Artinya, saudara, bahwa kita perlu sungguh bijaksana ketika menyerap, ketika menerima, bahkan ketika kita melanjutkan sebuah informasi yang kita dapatkan dari media. Kita sebagai orang percaya, terutama apabila dikaruniai kedudukan dalam kepemimpinan, maka harus menjadi teladan supaya perkataan atau informasi yang kita sampaikan itu didasarkan pada kebenaran dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita sendiri perlu menjaga perilaku dan sikap hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita kumandangkan, sehingga menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh berkuasa. Apabila kita tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebenaran, minimal kita tidak ikut menyebar kebohongan. Jadi saudara, mari kita bijak ketika mendapatkan berbagai informasi, ketika menerima informasi, ketika memperoleh informasi. Apabila kita tidak tahu kebenarannya, apabila kita tidak tahu kepastiannya, maka minimal kita tidak ikut menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami lebih bijak dan berhati-hati ketika menerima berbagai informasi maupun menyampaikan informasi. Karena setiap informasi yang kami terima dan kami sampaikan itu berdampak panjang dan berdampak besar. Bukan hanya kepada diri kami, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada siapapun yang memperhatikannya. Sehingga tolonglah kami Tuhan,
Apabila kami tidak tahu kebenaran tentang informasi itu, maka biarlah kami tidak ikut ambil bagian di dalam menyebarkan segala bentuk kebohongan. Pimpin kami supaya yang kami beritakan itu adalah kebenaran dan janji Tuhan. Pimpin kami supaya yang kami sampaikan itu adalah ajaran-ajaran Tuhan, bukan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini Tuhan, secara khusus kami memperingati Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun. Momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan sejarah penting bagi bangsa kami Indonesia. Sebuah garis sejarah yang menjadi simbol persatuan atas keragaman yang terjadi pada era kolonialisme. Semangat kebangkitan nasional dikobarkan oleh generasi muda dan membuktikan bahwa eksistensi pemuda dalam tonggak sejarah selalu memberikan kontribusi yang tidak pernah punah. Kiranya Hari Sumpah Pemuda ini menjadi refleksi dan koreksi sejauh mana generasi muda telah berkontribusi dalam membangun bangsa. Tolonglah anak-anak kami, remaja pemuda, baik yang tinggal di Banyuwangi ataupun juga yang di Surabaya, yang di Malang, yang di Jakarta, yang di Bali, bahkan yang ada di luar negeri, di Aussie, di Singapura, ataupun juga di negara yang lain. Tuhan tolonglah supaya mereka sebagai orang muda bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, yaitu hari ini belajar dan menuntut ilmu sebaik mungkin. Dan pada akhirnya itu membuat mereka makin dekat, makin melayani Tuhan, dan makin berkontribusi di dalam pembangunan akan bangsa ini. Demikian juga hamba-Mu mengingat hari ini ada 2 keluarga kami, Kalista Maurin yang berulang tahun tepat pada hari ini Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menggenggam erat hidupnya di dalam studinya, di dalam masa depannya, bahkan di dalam pelayanannya. Tuhan, Kau sertai dan kami percaya Tuhan sudah punya masa depan yang indah. Demikian juga untuk mengingat untuk orang tua kami yang memang tidak bersama dengan kami, tetapi kami mengingat beliau adalah orang yang telah menanamkan benih iman dan rohani di tengah kami, yaitu Bapak Pendeta Petrus Pamuji yang hari ini juga berulang tahun. Kiranya juga Tuhan yang menolong beliau, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memakai di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, biarlah bersama dengan Ibu Tuhan yang akan melindunginya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kalista Maurin dan juga Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Walaupun tidak bersama kita, kiranya Tuhan menggenggam erat di dalam kehidupan dan masa depan. Tuhan memberkati.